Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hari Sabtu 12 April 2025 diambil dari 2 Tawarik 18 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus takjub dengan kisah yang dinyatakan dalam teks ini. Ketika Ahab mengajak Yonatan untuk berperang melawan Ramut Gilead, ternyata Tuhan mengizinkan ia berperang, dan bahkan 400 nabi-nabi yang pro dengan Raja Ahab mengatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan Ramut Gilead ke dalam tangan raja. Mereka akan kalah di tangan Tuanku. Coba perhatikan baik-baik latar belakang ketika Mika mengatakan teks ini, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Ternyata dia juga mengatakan hal yang serupa dengan 400 nabi yang pro terhadap Raja Ahab. Ada yang menarik di sini. Mika adalah benar sebagai nabi Allah, tetapi 400 yang tadi adalah nabi yang tidak berasal dari Allah. Tetapi mengapa perkataan mereka sama? Karena ternyata roh penyesat itu berbicara kepada 400 nabi yang pro kepada Ahab dan mengucapkan apa yang sama persis dengan apa yang diucapkan Allah kepada Mika. Ini ingin berkata seperti ini. Ketika Raja Ahab tidak mau bertobat, ia ternyata memiliki keinginan juga. Yang menginginkan namanya juga semakin dimasyurkan. Dan kemudian kita memikirkan tentang aspek kehidupan kita belakangan ini. Kita memiliki keinginan dalam hidup ini. Jangan-jangan keinginan kita itulah yang akan membunuh kita. Sebab Ahab berkata kepada Yonatan, "Biarlah engkau menyamar sebagai raja, dan aku akan menyamar bukan sebagai raja." Ternyata ketika Ramut Gilead berperang bersama dengan melawan mereka, mereka mengepung raja itu. Ternyata bukan Raja Ahab, melepaskan dia karena Yonatan berseru kepada Allah. Dan kemudian pasukan dari salah seorang pasukan dari Ramut Gilead melepaskan anak panahnya dan mengenai raja yang sesungguhnya. Dia tidak bisa lari dari persoalan itu.
Dia memang berperang sesuai dengan keinginannya, tetapi perang itu menghancurkan hidupnya. Inilah yang perlu kita pikirkan sehingga Mika menegaskan kata ini. Apa yang Tuhan sampaikan, itulah yang akan kukatakan. Kita harus belajar dari firman Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang mendahului Dia, bukan menjadi orang yang melawan Tuhan, melainkan orang yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan perintah Tuhan. Apakah saudara ingin mati seperti Raja Ahab? Saudara harus berhati-hati, karena dia tidak mau tahu tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia hanya ingin orang-orang mendukung apa yang ia kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa hidup untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sungguh-sungguh benar dan murni seturut dengan apa yang Tuhan sampaikan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami, Bapa. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Raja Ahab memiliki keinginannya. Dia ingin hal yang melegitimasi apa yang ia kerjakan. Tetapi ternyata itu akan menjadi akhir bagi hidupnya. Engkau mengingatkan kami, Bapa, supaya kami mendekatkan diri kepadamu. Seperti Yonatan yang mendengarkan hamba-Mu berbicara, yang mendahulukan firman-Mu. Kami juga akan mendahulukan firman-Mu dalam hidup kami. Sebab itulah petunjuk hidup bagi kami. Ampunkan kami, Bapa, atas kelalaian kami yang kerap sekali tidak mengindahkan akan firman Tuhan, yang tidak mendengarkan hamba-hamba-Mu berbicara. Ampunkan kami, Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.